Selamat datang. Coba jujur sama saya. Hal pertama yang kalian cari pas masuk kafe itu apa? Menu kah? Harga kah? Atau stiker kecil di meja kasir yang bertuliskan free wifi? Saya yakin mayoritas jawab yang terakhir. Di era modern ini, hierarki kebutuhan Maslow sepertinya sudah direvisi secara sepihak oleh zaman. Sekarang, posisi wifi itu ada tepat di bawah kebutuhan psikologis dasar seperti bernapas dan makan. Jadi urutannya, tarik napas, cari sinyal, baru makan. Ini adalah ritual harian yang tragis sekaligus menggelikan. Mulai dari coffee shop artisan di Jakarta Selatan yang jualan latte seharga upah harian buruh, sampai di warmindo pinggir jalan yang nawarin konektivitas sebagai teman setia makan mie instan. Kita semua berubah jadi apa yang saya sebut sebagai fakir wifi. Datang, pesan ST1, duduk 6 jam, laptop nyala, HP nyala, tablet nyala, alasannya kerja remote bro. Padahal aslinya lagi streaming drama Korea atau scrolling TikTok sampai jempol kram karena kuota data lagi sekarat. Di celah antara kebutuhan eksistensi digital kalian yang tinggi dan dompet yang, maaf nih, agak tipis, predator cyber menemukan lahan berburu paling subur. Hari ini, kita nggak akan bahas soal hacker yang ngetik kode hijau cepet-cepet kayak di film Matrix. Itu kuno. Kita akan bahas modus yang lebih elegan, manipulatif dan jahat. Namanya Evil Twin Wi-Fi. Si kembaran jahat yang senyum ramah, nawarin internet gratis, terus nelanjangin privasi kalian sampai ke tulang. Jadi, apa itu Evil Twin? Begini, bayangkan kalian punya pacar, let's say namanya Budi. Kalian kenal Budi, sayang sama Budi, tiba-tiba ada orang lain yang operasi plastik jadi persis kayak Budi. Bajunya sama, wanginya sama, namanya juga diganti jadi Budi. Bedanya, Budi yang ini ngajak kalian makan malam cuma buat nyopet dompet kalian. Ya, itulah Evil Twin. Berbeda dengan serangan brute force attack yang kasar, kayak maling mecahin kaca jendela, Evil Twin ini mainnya psikologis. Dia memanfaatkan kepercayaan buta kalian. Kalian lihat nama wifi seperti misalnya Starbucks Wi-Fi. Otak kalian langsung bilang nih, aman, ini kan tempat ngopi mahal. Padahal itu adalah wifi palsu yang dipancarkan dari backpack orang di meja sebelah kalian. Secara teknis, ini bukan bug atau cacat software. Ini adalah fitur dari cara kerja dunia nirkabel kita. Protokol Wi-Fi 802.11 itu lahir di zaman yang lugu. Zaman dimana insinyur mikirnya yang penting connect dulu, aman belakangan. Masalah utamanya ada di HP kalian sendiri. HP kalian, entah itu iPhone terbaru atau Android flagship, didesain dengan prinsip promiskuitas. Tahu artinya? Murahan atau gampangan. HP kalian itu nggak setia. Dia diprogram untuk selalu mencari sinyal yang paling kuat. Kalau HP kalian melihat dua jaringan dengan nama sama, misalnya Starbucks Wi-Fi tadi, satu sinyalnya lemah nih, 2 bar. Sinyal yang lainnya kuat banget, full. HP kalian bakal ninggalin yang asli tanpa pamit dan lari ke pelukan yang palsu. Tanpa notifikasi, tanpa permisi, tahu-tahu data kalian sudah disadap. Oke, mari kita bedah cara kerjanya. Anggap saya penjahatnya. Tahap pertama, mulai mengintip. Saya duduk nih, misalnya di pojok kafe. Pasang muka polos, saya buka laptop dan saya scan udara di sekitar. Saya bisa lihat HP kalian lagi teriak-teriak nyari sinyal. Itu namanya probing, dan HP kalian melakukannya terus-menerus. Terdengar bodoh? Ya, begitulah. Nah, masuk ke tahap kedua, cloning dan jamming. Misalnya, kalian semua lagi connect ke Cafe Enak. Oke, saya nyalakan nih alatnya nih. Saya bikin wifi baru dengan nama yang sama persis, yaitu Cafe Enak. Tapi kalian masih connect ke yang asli. Terus gimana nih caranya biar kalian pindah ke wifi yang saya bikin? Saya tampar koneksi kalian. Saya kirim paket data bernama de-authentication. Ini sama aja kayak saya teriak ke HP kalian, woi, putusin koneksinya sekarang. HP kalian karena patuh pada protokol bakal nurut. Koneksi pun putus. Kalian cuma ngerasa lag sedikit nih pas nonton YouTube. Detik berikutnya, HP kalian akan mencari sinyal yang paling kuat. Ya, kalian connect ke kandang singa yang saya bikin. Masuk ke tahap ketiga, portal palsu. Nah, ini favorit saya nih. Kalian buka browser, terus muncul halaman login. Tampilannya meyakinkan. Misalnya ada logo kafenya,
Fontnya pun benar, mungkin tulisannya firmware router sedang diperbarui. Atau yang lebih sering, misalnya halaman login with Facebook for free high speed internet. Kalian masukin email nih di sana, terus masukin password juga ke halaman yang kalian pikir itu adalah halaman Facebook kalian. Lalu kalian login. Nah, disinilah masalahnya. Kalian dapat internetnya, ya. Saya kasih lewat tethering saya, tapi password kalian sudah tersimpan rapi di database saya. Kalian senang dapat internet gratis. Saya senang dapat akun kalian. Win-win solution buat saya. Sekarang kalian mikir deh, pasti alatnya mahal nih. Di TikTok, alat yang digunakan itu harganya tidak lebih dari 700.000. Ya, selamat datang di era demokratisasi alat peretas. Ini bukan untuk menginspirasi, tapi kalian pernah lihat mainan kecil berwarna orange? Bentuknya lucu kayak Tamagotchi. Namanya Flipper Zero. Ini lagi viral nih di TikTok. Kelihatannya kayak mainan hewan peliharaan. Harganya terjangkau, seperti saya bilang tadi, 600 ribuan. Bentuknya imut, tapi kalau dipasangin modul wifi, benda sekecil ini bisa mutusin koneksi satu kafe dan bikin portal jahat. Bayangkan, ada orang mainan ginian di kereta. Kalian pikir dia lagi ngasih makan dinosaurus digital. Padahal, dia lagi mancing password m-banking kalian. Desain imut adalah kamuflase terbaik. Atau kalau mau yang lebih pro, ada Wi-Fi Pineapple. Ini standar emasnya, punya fitur namanya Pine App. Dia bisa otomatis ngejawab apapun yang HP kalian cari. Misalnya HP kalian cari nih, ada Wi-Fi rumah sakit nggak? Pineapple akan bilang, ada, gua rumah sakit. Masuk bro, semudah itu. Tinggal klik tombol start, panen korban. Bahkan kalau nggak punya duit buat beli alat, ada software gratisan kayak Ergedon atau Fluxion di GitHub. Modalnya cuma laptop, butut, dan Linux. Kelarlah hidup kalian. Tapi bang, kan ada HTTPS, ada gambar gembok hijau di browser. Aman dong. Nah, ini polosnya nih. Dengerin ya. Gembok hijau itu cuma menjamin koneksi kalian ke server terenkripsi. Dia tidak menjamin servernya itu asli. Misalnya nih, saya bisa bikin situs www.facebook-secure-banget.com. Saya pasang sertifikat SSL gratisan, misalnya Let Encrypt gitu. Lalu muncul tuh gembok hijaunya. Jadi kalau kalian lihat gembok hijau, jangan langsung sujud syukur. Cek URL-nya. Dan tolong nih, stop mentalitas data fatigue ala Indonesia. Kalian tahu kan, sikap ini pas ada berita kebocoran data, respon netizen malah, "Alah, data gue juga udah bocor di mana-mana. Nick udah jadi public domain." Nah, ini fatalisme yang berbahaya. Evil Twin itu bukan cuma nyuri nick buat pinjol. Mereka bisa melakukan session hijacking. Artinya, mereka ngambil alih sesi login kalian. Mereka masuk ke Tokopedia kalian, GoPay kalian, Instagram kalian, tanpa perlu tahu passwordnya. HP di tangan kalian, tapi isinya dikendaliin orang lain di meja sebelah. Lalu masih mau bilang nih, data gua nggak penting. Pas saldo OVO kalian jadi 0. Oke. Cukup nakut-nakutinnya. Sekarang gimana caranya biar nggak jadi korban? Pertama, matikan auto connect. Ya, masuk ke settingan WiFi, matikan fitur auto join. Dan biasakan forget network setelah pakai WiFi publik. Jangan biarkan HP kalian jadi pelakor yang gampang move on. Yang kedua, pakai VPN. Yang benar tapi VPN-nya ya. VPN itu perisai teknis paling efektif. Dia bikin terowongan rahasia. Jadi walaupun si Evil Twin ini nyadap, dia cuma lihat kode-kode sampah. Tapi ingat, VPN nggak akan nyala sebelum kalian login di Captive Portal. Jadi jangan pernah masukin password penting di halaman login WiFi. Nah yang ketiga nih, jangan jadi fakir saat transaksi. Kalau mau transfer uang, buka m-banking atau belanja online, matikan WiFi, terutama ketika Anda terkoneksi dengan WiFi publik. Pakailah data seluler. Jaringan seluler jauh lebih susah disadap dibanding WiFi cafe. Anggap saja biaya kuota itu sebagai premi asuransi. Mending rugi 5.000 perak buat beli kuota daripada rugi 5 juta di rekening. Kesimpulannya, dunia digital itu hutan belantara. Apa yang kalian lihat, misalnya nama jaringan free WiFi, belum tentu realitasnya free. Berhenti menganggap WiFi publik sebagai fasilitas gratis yang aman. Anggap itu kayak sikat gigi umum, boleh dipakai kalau kepepet banget, tapi resikonya ngeri. Jadilah sedikit paranoid, karena di balik nama jaringan yang menggoda itu, mungkin ada seseorang dengan Flipper Zero di sakunya, lagi senyum ngeliatin kalian dan ngetik password.
So, konektivitas itu hak, tapi keamanan itu tanggung jawab pribadi. Jangan biarkan kembaran jahat ngambil alih hidup kalian. Saya Hamzah, pamit. Mau matiin wifi dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan pastikan untuk ikutin terus perkembangan teknologi di kanal Telset.id. Salam, bye-bye.